Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Anastasia Mite, NPM 92011402111012, Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Intu Maroso. Saat ini saya akan memberikan jawaban mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan materi pengaruh faktor biotik pada tumbuhan. 1. Jelaskan mutualisme non-simbiosis yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Mutualisme non-simbiosis adalah interaksi yang sedikit renggang dan tidak spesifik, namun saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan ini misalnya terjadi dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Hampir semua penyerbukan tumbuh-tumbuhan di daerah tropis dibantu oleh serangga. Begitu juga dengan penyerbukan bijinya, hampir semuanya dibantu oleh hewan. 2. Uraikan perihal carnivorous plants. Carnivorous plants adalah tumbuhan yang mendapatkan sejumlah kecil atau sejumlah besar nutrien mereka, namun bukan energi, dengan menjebak dan menyantap hewan atau protozoa, biasanya serangga dan arthropoda lainnya. Contoh yang paling umum adalah sebagai berikut. 1. Pada Venus lytrap, kelas Dionaea sp, spesies Droseraceae, memiliki daun yang dapat menutup dengan cepat untuk menjepit dan mencerna serangga yang terperangkap. 2. Sundeus, kelas Drosera sp, spesies Droseraceae, memiliki rambut kelenjar yang dapat melumpuhkan serangga lengket. 3. Giant pitcher trap, kelas Nepenthes sp, spesies Nepenthaceae, memiliki kantung dan penutup yang digunakan untuk menjebak dan mencerna serangga atau hewan mangsa yang terperangkap. 3. Jelaskan mengapa simbiosis antara tumbuhan jenis Dipterocarpaceae dan jamur mycorrhiza disebut bersifat spesifik. Simbiosis antara tumbuhan jenis Dipterocarpaceae dan jamur mycorrhiza disebut spesifik karena keduanya saling menguntungkan. Jamur mycorrhiza menyalurkan air dan hara tanah untuk tumbuhan inangnya, sehingga dapat membantu penyerapan air dan hara tanah. Dampaknya adalah meningkatnya laju pertumbuhan, meningkatnya ketahanan terhadap kekeringan, dan terlindungnya pohon dari penyakit akar yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang hidup bibit atau tanaman inang. Jamur mycorrhiza dalam interaksi tersebut memperoleh karbohidrat dalam bentuk gula sederhana atau glukosa dari tumbuhan inang. Mycorrhiza menempel pada akar tanaman dan memberikan ratusan ribu titik akses baru untuk nutrisi dan air, serta mampu menyimpannya untuk cadangan 7 hari. Dalam kondisi kering, jamur mycorrhiza dapat menjembatani kesenjangan antara kantong-kantong kelembaban sehingga tanaman inang dapat terus berkembang dan bertahan, bahkan ketika kelembaban tanah terlalu rendah untuk sebagian besar bakteri menjadi aktif. Ketika kondisi lingkungan menurun, jamur akan membentuk spora yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar nutrisi yang memungkinkan jamur untuk bertahan hidup sampai kondisi lingkungan pulih. 4. Jelaskan tentang jamur patogen yang menjadikan tumbuhan sebagai inangnya. Patogen merupakan mikroorganisme parasit. Parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Tumbuhan parasit diuntungkan karena selalu menumpang, juga mendapatkan makanan dari tumbuhan inangnya. Bahkan dalam interaksi selanjutnya dapat membunuh tumbuhan inang. Misalnya Kustuka atau Doder dalam kelas Kustuka sp, spesies Convolvulaceae, sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi. 5. Uraikan perihal inovasi pertanian yang dilakukan manusia melalui rekayasa genetika yang dimulai sekitar tahun 1970-an. Tanaman hasil modifikasi yang diperoleh melalui inovasi pertanian memang jauh lebih unggul dibandingkan dengan tetua mereka di alam liar. Proses untuk menghasilkan produk pertanian dilakukan dengan modifikasi berbagai atribut tanaman yang dilakukan selama ratusan generasi sehingga diperoleh bentuk yang stabil. Namun terus meningkatnya kebutuhan terhadap tumbuh-tumbuhan untuk pangan dan perumahan telah memaksa dilakukannya ekstensifikasi lahan pertanian secara massal. Dampak negatifnya adalah terjadinya alih fungsi hutan untuk berbagai peruntukan, terutama untuk areal pertanian, perkebunan, dan juga permukiman. Pada masa awal, manusia melakukan pemilihan tanaman berdasarkan pengalaman, eksperimentasi, dan domestikasi. Maka sekarang dilakukan metode sains yang hasilnya dapat dilihat sekarang.
Sebidos menyatakan bahwa sampai saat ini tercatat sekitar 30.000 spesies tanaman yang dapat dimakan. Namun, hanya 15 spesies memasok 90% dari makanan kita dan 60% dari kebutuhan makanan yang berasal dari 3 sereal utama, yaitu jagung, gandum, dan beras. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.